Budidaya yang sedang kami kembangkan adalah budidaya ikan lele dan juga ikan nila yang insya Allah akan kita tambah dengan ikan gurami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, selamat datang di Pondok Pesantren Hadatul Ab Pekalongan, yang dalam hal ini kami sebagai pengelola bersama dengan tim sedang menggerakkan kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh para santri dari kegiatan-kegiatan perikanan, kemudian pertanian, dan juga pengembangan di sektor yang lain. Pada kesempatan kali ini akan kami jelaskan beberapa poin berkaitan dengan sektor perikanan, bahwa pada prinsipnya lahan pesantren itu sangat luas dan berpotensi untuk dikembangkan, terutama untuk kegiatan-kegiatan pertanian dan perikanan. Di sektor perikanan ada kegiatan budidaya. Budidaya yang sedang kami kembangkan adalah budidaya ikan lele dan juga ikan nila yang insya Allah akan kita tambah dengan ikan gurami. Kegiatan ikan gurami, lele, dan nila ini merupakan ikan yang cukup mudah untuk dipelihara, yang tahapannya kita sudah punya lahan, kemudian dari lahan yang ada kita setting, bisa menggunakan kolam bundar, kemudian juga bisa kolam persegi yang ukurannya juga menyesuaikan sesuai dengan ukuran dari lahan yang ada. Bisa di pinggir-pinggir bangunan yang mungkin ada sela-sela di situ, juga bisa juga di lahan yang luas. Nah, kebetulan tahap awal ini kita menggunakan kolam yang ada di sekitar bangunan, yang notabene itu lebih mudah untuk kita gunakan. Ada beberapa kolam yang sudah kita buat dan juga sudah kita isi, yakni dengan ikan nila dan ikan lele. Pemirsa yang budiman, dalam kegiatan budidaya ikan tentu ada tahapan-tahapan yang diperhatikan. Yang pertama adalah persiapan lahan. Kita sesuaikan lahan yang ada di lokasi. Kalau kita di pesantren, maka lahan yang bisa digunakan bisa lahan yang ada di sekitar bangunan, antar bangunan misalnya, kemudian bisa di lapangan yang memang itu tempatnya di set sebagai lokasi untuk pengembangan usaha. Nah, setelah ditentukan tempatnya, maka kemudian disetting mau dibuat seperti apa. Apakah mau bentuknya persegi, ataukah bentuk kolam bundar, ataukah kolam elips, dan sebagainya. Tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jika kolam bundar, itu kelebihannya adalah sirkulasi air, sirkulasi oksigen, kemudian pergerakan ikan itu akan lebih mudah. Kemudian kalau kolam yang persegi, karena dia bentuknya persegi, maka ada sudut-sudutnya. Jika ada sudutnya, maka pergerakan ikan akan terhambat. Nah, oleh karena itu kami sarankan yang dibuat adalah kolam yang bundar, yang memudahkan itu. Tapi itu bukan harga mati, tapi bisa menjadi alternatif ketika memang digunakan atau senang menggunakan yang persegi, ya silahkan, yang bundar juga silahkan. Tentu semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau memang kolam yang kita gunakan kolam bundar, ya, dan dengan sistem bioflok, maka butuh ya tambahan biaya walaupun tidak besar. Kemudian perlu pemeliharaan secara intensif, perawatan dan sebagainya. Nah, tapi keunggulannya adalah bisa pada tebar lebih tinggi dibanding dengan kolam yang konvensional atau pemeliharaan secara konvensional. Ini beberapa sudutnya seperti ini. Ya. Ini untuk kolam ada pembuangan, ini aerator yang bisa digunakan. Kemudian setelah disiapkan lahan, maka tahapan kedua adalah penebaran bibit atau penebaran benih. Kalau ikan lele misalnya ada ukuran 35, 57, ya, mungkin
89 ya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Dari ukuran ikan yang ditebar itu ketika terlalu kecil, maka akan berdampak pada perawatan yang lebih intensif, artinya harus betul-betul dicek karena ikan masih rentan. Yang umumnya ketika dipelihara menggunakan kolam bundar, ya ini yang kami praktekkan di pesantren, ini kita gunakan penebalan bibit 78 yang mana itu ukuran sudah cukup besar, sehingga dengan sirkulasi yang ada, dengan aerator yang cukup karena kita menggunakan sistem bioflok, maka akan lebih mudah dan lebih cepat untuk dipanen. Kemudian setelah penebaran bibit, ya, itu sebaiknya penebaran dilakukan pada waktu pagi ya ataupun sore karena menghindari terkena matahari secara langsung. Kemudian caranya ya, memasukkan bibit ke dalam kolam itu adalah dimasukkan dengan plastiknya sekalian ya. Kalau kita beli di tempat nyalin biasanya kan dibungkus plastik ya, kemudian dimasukkan sekalian plastiknya untuk dilakukan yang namanya aklimatisasi, menyesuaikan suhu antara suhu dalam plastik ikan dengan suhu yang ada di kolam beberapa menit, kemudian itu dimasukkan. Nah setelah itu kemudian berproses. Tentu yang perlu dicek adalah kualitas air ya, kualitas air. Satu, kaitan dengan oksigen terlarut, nah ikan juga membutuhkan oksigen. Kemudian ada kandungan CO2 ya, itu juga harus kecil karena itu sifatnya beracun. Kemudian ada kekeruhan, kemudian ada pH ya. Kalau air tawar tentu salinitasnya rendah, tapi juga penting dikasihkan garam sebagai penetral sedikit ya kaitan dengan kualitas air. Nah ketika kualitas sudah dicek pastikan siap maka kemudian perawatan, pemberian pakan ada pakan komersial, ada pakan buatan. Nah tentu kalau pakan komersial adalah pakan yang sudah sesuai dengan kebutuhan ikan ya, itu bisa kita beli di toko-toko pakan. Dan kalau pakan buatan ya kita buat sendiri dari bahan-bahan yang memang bisa kita sesuaikan dengan yang ada. Pemberian pakan durasinya bisa 2 atau 3 kali dalam sehari. Nah kalau ikan lele itu menyesuaikan kebiasaan karena kita kenal lele itu ikan yang kanibal ya. Kalau dia telat makan maka akan memangsa kawan yang lainnya. Nah durasi pagi dengan sore misalnya itu harus tepat, artinya tetap jam 7, sore jam 5 misalnya jam 5, sehingga kebiasaan ikan dalam hal makan itu akan terbiasa dengan pola yang kita berikan. Nah dalam pemberian pakan tentu ukuran juga berbeda-beda. Ketika masih kecil ya tentu menyesuaikan dengan ukurannya, menyesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Kalau ikannya kecil dikasih pakan yang besar tentu nggak dimakan ya, sama halnya nanti akan menjadi limbah, menjadi racun di dalam kolam itu sendiri. Maka sesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Setelah beberapa tahapan sampai dengan ketika sudah mendekati panen, kalau lele usia 2 bulan misalnya ya, tentu harus dipersiapkan kegiatan panen ya. Tentu dalam prosesnya itu juga ada pergantian air, juga dicek kaitan dengan kondisi ikan, apakah dia kena penyakit atau tidak ya. Tentu juga dalam prosesnya ada pemberian vitamin, pemberian antibiotik ya, ataupun pemberian hal-hal yang bisa mencegah ikan terkena penyakit, baik penyakit secara alamiah ataupun yang penyakit memang dibawa oleh faktor yang lainnya. Nah setelah itu ketika kita sudah siap panen maka dipersiapkan panen ya. Panen itu adalah mengambil seluruh ikan, baik itu diambil keseluruhan ataupun nanti bertahap, karena kalau lele itu juga ada kadang yang ukurannya masih kecil ya. Kalau memang kita punya kolam untuk tempat penampungan ya, maka diambil yang besar-besar yang memang sudah siap untuk dijual, kemudian yang sisanya kita pisahkan dulu, nanti kita besarkan dalam beberapa waktu yang berlanjut. Itu juga bisa untuk menyiasati seperti itu. Nah, panen ini berkah. Usia 2 bulan kurang ini.
Nah, kemudian setelah panen tentu kegiatan pasca panen. Nah, ini yang juga penting. Kami sampaikan bahwa ketika kondisi ikan atau kondisi harga ikan itu tidak stabil, apalagi sekarang musim virus corona ini juga berdampak pada pembudidaya, tentu ikan akan mengalami fluktuasi harganya. Ketika ikan kondisinya harga rendah, maka harus ada yang namanya diversifikasi. Nah, ada upaya untuk merubah bentuk ya menjadi satu nilai yang lebih tinggi. Misalnya ketika harga ikan rendah misalnya, kita berupaya untuk bagaimana supaya ikan ini bisa tetap tinggi, dibuat abon ataukah dibuat keripik lele ataukah dibuat yang lainnya, yaitu bisa menjadi alternatif ketika pasca panen itu dilakukan. Nah, sembari demikian, maka proses-proses itu dicatat ya. Pencatatan juga penting. Nah, tahapan 1 kadang mengalami ya namanya pertama mungkin ya ada pemula, itu bisa juga terjadi kegagalan. Maka kita bisa melihat kegagalannya karena apa? Apakah karena pemberian makan yang terlalu banyak? Karena kalau kita sedang senangnya, misalkan ikan pas senangnya makan, kita biuk ya kemudian malah menjadi limbah di dalam perairan yang menyebabkan itu menjadi racun bagi ikan itu sendiri. Itu juga terkadang terjadi seperti itu. Kemudian juga bisa karena ada faktor hujan yang datang itu juga bisa membawa penyakit. Ya, oleh karenanya diantisipasi. Ya, maka perlu adanya tempat yang strategis dan juga kalau bisa ya sinar matahari tidak kurang. Ini menjadi salah satu tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan budidaya ikan. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.